Yo guys, kembali lagi bersama saya Ito Kaman di channel YouTube yang Hai. Pada podcast kali ini kita podcast yang kedua kalinya untuk ke podcast Zona Aman. Kenapa? Kedua? Iya. Podcast kedua. Terkenal untuk aman yang kedua podcast. Nama podcastnya Zona Aman gitu. Berarti podcast baru. Kenapa bantah host? Kenapa bantah host? Ya. Hak saya lah, ini kan channel YouTube saya. Oke. Jadi nama podcast saya namanya Zona Aman. Ini adalah konten kedua pada podcast bertajuk Zona Aman ini. Kenapa namanya Zona Aman? Karena pemilik channel namanya Ito Aman, dan di sini kita akan membahas hal yang aman-aman saja. Nah, di sini sudah hadir dua bakteri. Dua bintang tamu saya. Ada kakak Jeril Ngalong, salah satu orang hebat yang ada di Ruteng, yang menjadi kapten kapalnya Rumah Baca Aksara, dan juga ada Bung Ernest Deredi, salah satu pegiat kapal, pegiat literasi yang sudah berkelana di mana-mana dan akhirnya memilih untuk pulang kampung, ya, Bung Ernest. Ya, selamat datang. Asik. Selamat datang di podcast Zona Aman milik Ito Aman. Apa kabar nih Bung Ernest? Sehat. Sehat. Kakak Jeril, Kami Tok gimana kabarnya? Kabar sehat. puji Tuhan kabar saya sehat. Ini guys, sedikit informasi bahwa kita bikin podcast ini pada pukul 3:03 subuh nih, menjelang subuh. Saya baru bangun tidur, Pak. Baru bangun tidur. Ini pukul 3 di waktu Indonesia bagian terindah, yaitu Ruteng, tepatnya di Rumah Baca Aksara. Asik. Jadi pembahasan kita seputar. Jadi pembahasan kita pada podcast ini membicarakan tentang bagaimana melihat komunitas, tentang perkembangan komunitas literasi, komunitas seni, komunitas kreatif yang ada di Manggarai Raya, konteks Manggarai Raya. Tetapi lebih merujuk kepada Rumah Baca Aksara gitu ya, pikirnya. Maksudnya bagaimana proses kreatifnya Kak Jerry membangun Rumah Baca Aksara sehingga teman-teman betah bertahan di Rumah Baca Aksara, dan juga orang-orang di luar Rumah Baca Aksara nyaman untuk berkunjung ke Rumah Baca Aksara gitu. Rumah Baca Aksara ini kalau boleh tahu sudah berapa tahun? Ya, Rumah Baca Aksara sudah tahun keempat. Kemarin tanggal 8 April 2023 yang keempat. Masih kecil kita, masih apa ya istilahnya, ya masih balita, dan saya pikir masih banyak hal yang perlu kawan-kawan pelajari tuh. Lalu terkait ini Rumah Baca Aksara ini kan adalah ruang bagi kawan-kawan sebenarnya, bagi siapa saja sebenarnya, bagi siapa saja yang mau datang, mau berbagi, mau melakukan banyak hal terkait eksperimen karya, terkait melakukan beberapa proyek kesenian juga. Ini rumah sangat terbuka, saya pikir, dan punya punya kesempatan buat ini tuh, buat kawan-kawan di luar yang mau berkarya. Lalu tentunya kita punya semangatnya kolektif, dan kebetulan kemarin ada di tahun keempat kita buat kaos baru, dan di depannya itu kolektif dan self organize. Jadi dua hal itu yang menjadi pemantik kita, bagi kawan-kawan yang di Rumah Baca Aksara untuk terus bergerak. Saya dipercayai kawan-kawan sebagai koordinator Rumah Baca Aksara yang tugasnya adalah mengontrol kegiatan, terus kemudian misalnya ada proyek, saya bertugas untuk memeriksa seperti apa kesiapan kawan-kawan, lalu apa yang dibutuhkan, membangun koneksi jejaring dengan kawan-kawan lain. Itu tugas saya. Lalu ya puji Tuhan, dari awal tahun pertama kita hanya gelar program
Sabtu Bercerita dan lapak baca buku gratis di Taman Kota yang sekarang akhirnya sudah mulai berkembang. Ada banyak program bersih, temulawak, Vol 1 kan Om Itok sebagai pemantik awal untuk siapa nih temulawak berikutnya. Lalu kemudian ada musik bacarita, kemudian ada selengka sama, entah itu lewat nobar, lewat diskusi buku dan lain-lain. Yang banyak hal dan juga beberapa kegiatan lain. Dan yang saya ingat itu salah satu yang lumayan aktif selama ini, salah satunya panggung berjalan teater antar monolog. Ya, panggung berjalan. Panggung berjalan antar setiap. Jadi sekarang kita mulai temukan pola sedikit demi sedikit ya. Dari 6 divisi itu, sekarang kita punya divisi musik dan seni pertunjukan. Itu yang menaungi program panggung berjalan. Panggung berjalan lalu menaungi juga bercerita tentang musik dan juga musik bacarita. Itu untuk sementara, itu yang di bawah naungan divisi kerja. Berisik sama musik bacarita ini bedanya di bagaimana dia? Nah, kalau berisik itu kita lebih banyak mengundang kawan-kawan seni, kawan-kawan pelaku musik di skena musik di lokal untuk menampilkan karya-karya original. Itu kalau berisik. Lalu kalau musik bacarita dia lebih menampilkan musik-musik yang sekiranya bisa menjadi role model dia selama berkarya. Yang menginspirasi dia selama berkarya. Jadi kalau boleh tahu, Jeril, maksudnya sampai dibentuk awalnya Rumah Baca Aksara ini, itu latar belakangnya dari mana? Keresahan, mungkin ada keresahan yang membuat kayaknya kita harus bikin sebuah komunitas. Ya, saya pikir apapun bentuk kelompok atau komunitas yang sekarang sudah berjalan itu berangkatnya tentunya dari keresahan. Lalu yang kedua punya satu frekuensi yang sama ya, tentang baik itu tentang di bidang kesenian, baik itu di bidang isu lingkungan, isu sosial dan lain-lain. Saya pikir itu berangkat dari keresahan dan bersyukurnya bahwa sejauh ini kami terbentuk karena dipertemukan karena banyak proyek dan kami bertemu dengan kawan baru dan pada akhirnya kawan baru itu tertarik untuk ikut bergabung dan begitu juga cerita-cerita dengan pertemuan kami dengan kawan-kawan lain. Ya, membuka ruang diskusi, sharing, berbanyak pengalaman, sehingga sama seperti yang Bung Jeril ceritakan di awal tadi bahwa secara bertahap dalam proses berjalannya semakin menemukan pola, semakin kesini semakin menemukan pola ya. Sama seperti perkembangan diri seseorang menurut saya. Semakin dia bertumbuh, semakin dia belajar, semakin dekat dia dengan jati dirinya sendiri. Bukan semakin dekat dengan Tuhan. Bukan semakin dekat dengan Tuhan. Bukan. Itu mungkin kalau keluar jalur dia. Singgung dekat dengan Tuhan. Iya, aku channel YouTube yang baru itu. Yang baru. Keluar jalur. Itu mungkin dekat dengan Tuhan. Keluar jalan. Keluar jalan. Bukan keluar jalur. Ya, kadang orang kalau misalnya ngebut tidak pada jalur utama, dia keluar jalan. Nah, itu yang membuat dia dekat dengan Tuhan. Lewat jalur hutan. Tapi kita sekarang ke Bung Ernest. Jadi Bung Ernest, mungkin setahu saya Bung Ernest ini kan salah satu pengelana dari Manggarai yang sudah berkelana kemana-mana, sudah pergi jauh keluar dari Manggarai. Tentunya dalam perjalanannya di sana, di tempat Bung Ernest menggali pengalaman, mencari informasi, belajar, gitu. Ada banyak pengalaman yang bertemu dengan begitu banyak beraneka komunitas, begitu. Jadi adakah persamaan antara komunitas yang ada di Ruteng, terlebih khusus di Rumah Baca Aksara, dengan komunitas-komunitas yang ada di luar Manggarai yang pernah Bung Ernest temui? Oke, terima kasih Bung Ito. Kalau kita bicara komunitas, berarti kita bicara tentang semangat bersama sebenarnya. Komunal ya. Ya. Nah, sependek pengetahuan saya, ketika saya jalan-jalan ke beberapa titik di Indonesia ini, ada begitu banyak
komunitas yang mereka itu hidup dan punya kemandirian secara komunitas memang. Nah, ada hal yang menarik itu waktu pengalaman saya sendiri waktu kuliah di Jogja, itu Jogja itu justru yang hidupnya itu di komunitas, baik komunitas musik reggae, komunitas punk, komunitas hip hop, habis itu komunitas band-band indie gitu. Habis itu komunitas literasi juga justru beredar banyak di Yogyakarta. Lalu yang tidak kalah penting juga itu adalah komunitas basisnya itu primordial yang dari misalnya dari NTT, dari Papua, dari Sumatera. Tiba-tiba ketika kuliah di Jogja itu mereka bangun kelompok studi atau komunitas studi sendiri itu untuk mengembangkan disiplin ilmu yang mereka geluti. Nah, ternyata yang menarik dari situ adalah mereka bisa berjumpa dengan banyak orang, habis itu mengetahui tentang Indonesia secara menyeluruh. Karena orang-orang yang hadir juga kita bisa kategori mereka kan itu sebagai perwakilan dari daerah masing-masing. Jadi kalau kita mau tahu Papua, ya cukup punya teman 5-10 Papua gitu kan. Itu dari berbagai macam suku, kita jadi tahu oh Papua itu ceritanya seperti ini. Begitu juga dengan Ambon, Maluku, Sumatera, Kalimantan, bahkan dari NTT kita sendiri. Misalnya kita di Manggarai, ya belum mengetahui karakter teman-teman dari Sumba. Dan ketika kita satu komunitas dengan mereka di tanah rantau waktu kuliah atau waktu kerja, akhirnya kita menemukan dan tahu tentang karakter dari mereka. Nah, poin dari komunitas itu selain saling mengenal, itu juga tentang tabula rasa. Gitu. Artinya ada kesadaran bersama yang membentuk semangat bersama juga, lalu membuat komunitas itu semakin sustainable berjalannya. Gitu. Dan salah satu contoh menarik bagi saya itu adalah ini soal keterlibatan negara dalam mewadahi anak-anak komunitas gitu ya. Itu di Ternate. Di Ternate itu ada salah satu daerah, waktu saya penelitian ke Kabupaten Berdalu, ada salah satu daerah di pusat kota Ternate itu semacam di Jogja itu semacam benteng lah, benteng. Gedung-gedung masa-masa kolonial Belanda itu masih ada dan itu digunakan oleh pemerintah daerah untuk mewadahi anak-anak muda itu melakukan aktivitas komunitas pada malam hari atau siang hari. Katakan teman-teman literasi ya sudah lapak buku di sana, teman-teman musik ya sudah buat panggung di sana. Jadi mereka punya tempat, ruang publik memang, ruang publik yang disediakan oleh negara untuk melakukan banyak kegiatan. Dan di situ juga menjadi aktivitas diskusi filsafat. Teman-teman Ternate itu intens loh, diskusi filsafat, sosial politik, pembangunan dan lain-lain itu memang berjalan di sana. Dan kebetulan saya juga sedang melakukan penelitian di Rumah Baca Aksara tentang komunitas Rumah Baca Aksara. Itu jauh sebelum saya masuk ke Rumah Baca Aksara. Dan temuan penelitian saya itu Rumah Baca Aksara itu semacam oase, kayak kita ketemu air di padang gurun yang kita sudah haus sekali gitu. Oase untuk satu kota Rute. Nah, kenapa dia oase? Karena pertama, Rumah Baca Aksara tidak menjalankan satu kegiatan, tapi dia menjalankan banyak kegiatan. Misalnya dalam konteks literasi secara umum, ada bicara tentang musik, bicara tentang kesenian secara umum, bahkan cerita tentang pergulatan batinnya Itok dengan Mbak Maria gitu kan. Itu soal adanya manifestasi itu kan soal Antares gitu. Hanya itu bagi saya suatu cerita baru dalam konteks Ruteng, meskipun banyak komunitas, bukan menganggap remeh komunitas, bukan mengabaikan komunitas lain, tapi bagi saya Rumah Baca Aksara itu oase baru di konteks Manggarai, Ruteng secara khusus, karena perjalanannya dia itu tanpa permisi, tidak kayak LSM atau civil society pada umumnya, tanpa funding. Itu misalnya ada produksi itu kan kita jelas di Rumah Baca Aksara
selama saya ini wawancara ke mereka gitu kan, ke Bang Jerry, ke teman-teman LBH pada umumnya itu ya produksi pupuk organik, habis itu sablon, habis itu ya dalam banyak hal, daur ulang kertas, bahkan sudah kerjasama dengan beberapa pihak lah gitu. Ya, dalam arti salah satu hal yang saya tangkap dari teman-teman RBA itu adalah bahwa komunitas itu bisa bebas selama dia itu punya basis produksi yang menopang kekuatan ekonomi komunitas itu sendiri. Sekalipun tidak seperti komunitas lain yang dapat donatur dari mana-mana, itu dapat donasi dari mana-mana itu melalui jaringan dan lain-lain itu, sekalipun tidak semewah itulah, tidak semewah itu, tapi bagi saya sebagai komunitas yang baru usia 4 tahun, maka itu bisa berjalan dan akan menjadi contoh ke depan. Dan itu mungkin yang terjadi di berbagai macam daerah, karena setahu saya di Jogja juga dulu komunitas itu hidup berdasarkan patungan dari seperti itu untuk menjalankan komunitas itu sendiri. Kebetulan saya juga pernah terlibat dengan teman-teman kelompok studi tentang desa. Jadi kisah juga itu dulu fondasinya itu dari sana. Hanya karena kita dulu hidup di tanah rantau, kita sulit untuk basis produksi ekonomi sendiri gitu. Tuh mau buat pupuk dari mana nanti dipukul sama orang yang asli di tanah Jawa sana tuh. Jadi kita memang murni sisa dari uang makan itu ya patungan untuk menjalankan komunitas. Tapi produksinya itu jelas juga dulu kita jual majalah itu. Dan sekarang kisah itu sustainable, berjalan terus karena kemandiriannya itu mungkin itu. Jadi tidak terlepas dari apa yang Bang Jeril bilang tadi, apa, kolektif dan self organize. Ya, artinya di situ dia berkarya betul-betul dari kantong sendiri loh gitu kan. Untuk menghidupkan dapur dari komunitas itu sendiri. Tapi kembali melihat bahwa di Ruteng ini ada begitu banyak komunitas dengan karakteristiknya masing-masing. Pengalaman pribadi saya, kebetulan saya SMA-nya dulu sempat di Ruteng 1 tahun. Waktu itu di mana? Gede Wakti. Terakhir Gede Wakti saya SMA. Nah, waktu itu saya belum mengenal bahwa di Ruteng ini ada komunitas. Mungkin sudah ada, cuman circle pertemanan saya tidak seluas sekarang. Jadi saya tidak tahu bahwa di waktu itu ada atau tidak komunitas. Yang setahu saya waktu itu adalah di setiap gang-gang ada geng-geng. Yang artinya kalau kita jalan kan, kita salah lihat sedikit orang, dia langsung tegur memancing emosi, lalu baku pukul. Kadang kita sering diserang gitu oleh geng-geng di setiap gang itu. Nah, saya melihat perubahan di mana sekarang begitu banyak komunitas-komunitas yang ada di Ruteng yang mengumpulkan anak-anak muda yang punya banyak waktu luang dari waktu kerja mereka. Mereka membentuk sebuah komunitas yang pada akhirnya mereka sudah bukan adu fisik lagi untuk pamerkan mereka punya identitas, tetapi lewat komunitas mereka mulai pamer karya. Komunitas mana yang bertahan dengan karakternya, komunitas mana yang bertahan dengan identitasnya, dengan kegiatan-kegiatan. Tetapi kembali saya ingin bertanya tentang apa sih yang membuat Rumah Baca Aksara berbeda dengan beberapa komunitas yang ada di Ruteng. Bisa yang jawab? Ya, kalau tidak Bapak tahu masih Jadi sebenarnya Om Ito, Rumah Baca Aksara sebenarnya tidak berbeda jauh dengan komunitas lain. Karena jujur di Ruteng sekarang sangat berkembang. Melihat orang muda sangat baik dan saya pikir lahirnya beragam komunitas sangat memberi warna berbeda lah di kota yang dingin. Dan saya pikir dan saya sangat menghormati itu. Saya angkat topi buat kawan-kawan yang masih konsisten bergeliat di ranah komunitas, di lingkup komunitas, dan sangat hormat dengan mereka. Tentu karena Rumah Baca Aksara juga berjalan selama 4 tahun didampingi oleh kawan-kawan komunitas lain juga. Saling berkolaborasi, saling membesarkan, dan tanpa mereka juga Rumah Baca Aksara tidak bisa banyak
berbuat lah. Saya pikir pengaruh teman-teman komunitas lain juga di Rumah Baca Aksara ini begitu mempengaruhi. Dan kalau bilang mau membedakan juga, entah saya itu pandangan orang luar lah ya. Iya, saya tidak bisa menilai bahwa Rumah Baca Aksara itu berbeda atau kawan-kawan di Rumah Baca Aksara itu menilai bahwa RBA itu berbeda. Tidak, tapi hampir sama, dan biarkan kesan-kesan itu kah dinilai oleh kawan-kawan yang sempat singgah atau sempat bertemu atau sempat datang ke sini, Sempat berkunjung juga ke komunitas yang lain. ya. Saya pikir biarkan kesan-kesan itu yang mereka, yang kawan-kawan tinggalkan. Kalaupun dibilang berbeda, saya tidak banyak. Betul sekali. Jadi kalau boleh tahu, apa alasan atau trik atau solusi dari Bung Jeril untuk menghidupkan komunitas yang konsisten dengan kolektif dan self-organize itu? Bisa bertahan 4 tahun itu sangat luar biasa. Dan saya baru ingat bahwa kami punya TBIT Ya, juga berusia 4 tahun. ya, bersama. Kami ulang tahunnya tanggal 6 April. Ya, kita 8 April. Rumah Baca Aksara 8 April. Ya. Selama 2 hari. Selang 2 hari. Nah, itu waktu itu sebenarnya tidak selang 2 hari, karena pas waktu lahirnya itu tunggu dukun bersalin. Perjalanan dari Manggarai Timur ke Ruteng. Itu modalnya. Jalan kurang bagus lah ya. Kurang bagus, artinya dia datang 2 hari sampai Ruteng, baru lahirlah Rumah Baca Aksara. Oke, pertanyaannya Pak, apa tadi? Bagaimana solusi, trik, atau mungkin ada cara tersendiri dari Rumah Baca Aksara untuk bisa bertahan sampai sekarang dengan konsep yang kolektif dan self organize itu tadi? Kalau triknya luas saja kuncinya untuk serius, Yang satu kunci utama, yang satu reserve. serius dan konsisten. Itu sih, serius dan konsisten. Mulai dari pekerjaan yang paling kecil dan yang besar itu mesti serius. Dan konsistennya adalah terus melakukan itu kan, terus terus melakukan itu menjadi kebiasaan. Sehingga pekerjaan-pekerjaan kecil, meskipun pekerjaan kecil, tapi dijadikan itu sebagai kebiasaan, sebagai pekerjaan juga. Dan kemudian hal lain yang juga perlu, RBA ini kan dinaungi oleh banyak teman, banyak kawan. Jadi ruang lingkup pertemanan itu sangat paling dibutuhkan, sehingga keterbukaan lalu kemudian penerimaan, kerelaan dan lain-lain itu harus diciptakan di situ, di ruang lingkup pertemanan. Tidak ada rahasia khusus, trik dan lain-lain, tidak ada. Saya dan kawan-kawan terus menjalani itu sih. Tidak ada kewanyalan. Karena yang kita temukan bahwa ketika semangat kolektif itu yang dianut atau yang menjadi semangat kita, bahwa sudah pada dasarnya juga kesadaran dalam setiap individu yang ia tampilkan, bahwa ketika ada sampah di depan, kita secara sadar bahwa saya punya hak, saya punya kewajiban untuk ambil sampah. Asik. Salah satu contohnya, dia punya kesadaran gitu. Yang pertama kesadaran, yang kedua relasi, mempertahankan relasi atau memperluas relasi. Iya, memperluas relasi. Ya, kembali ke bahasanya Bob Marley, dia bilang smile is the currency. Senyuman adalah mata uang. Tapi di Rumah Baca Aksara, relation is the currency. Ya. Itu yang membuat orang bisa hidup dan kaya. Kayak itu motonya seseorang. Motonya Bung itu Saya adopsi dari pernyataannya siapa? Bob Marley. Karena saya sangat mengidolakan dia. Terus saya ingin kembali ke Bung Ernest. Adakah pengaruh negatif dari semakin banyaknya komunitas yang tumbuh, atau
justru dia malah memberi sesuatu yang beda di perkembangan sebuah daerah begitu. Setahu saya dalam konteks pengembangan komunitas, bukan pengembangan tapi perkembangan komunitas itu, justru negara-negara yang tergolong canggih dalam gagasannya, gagasan pikiran maupun sebagai pencipta teknologi dan lain-lain itu justru lahir dari negaranya itu, warganya itu memang berkomunitas dan berkomunitas itu dan melakukan praktek-praktek yang luar biasa, tindakan-tindakan yang luar biasa. Dan bersyukurnya kita di Manggarai sekarang, di Ruteng khususnya itu sudah banyak sekali komunitas yang melakukan membangun satu habits baru yang sebenarnya itu warna tersendiri. Dan itu saya meyakini bahwa 10 tahun 20 tahun lagi dari Manggarai akan menghadirkan orang-orang yang permisi saja lebih dari generasi-generasi sebelumnya. Lebih anak-anak muda yang sekarang SMA itu akan lebih dari generasi kita hari ini. Itu tidak terlepas dari komunitas-komunitas yang mereka geluti selama ini. Katakan komunitas literasi di Ruteng sudah banyak sebenarnya, dan luar biasa sekali, dan apalagi komunitas yang basisnya itu musik band, habis itu komunitas-komunitas di berbagai macam daerah, habis itu komunitas yang berbasis pada agama juga kan sudah banyak gitu. Dan mereka sudah menjalankan kegiatan yang sebenarnya itu sangat bagus ke depannya. Dan kita berharap saja semoga sama-sama saling membesarkan satu sama lain dan supaya sama-sama bisa kontinuitas gitu tuh, atau bisa sampai ratusan tahun, berabad-abad gitu tuh. Terus Bung Jiril, apa sih tantangan yang paling berat dalam berkomunitas atau mengkoordinasi sebuah komunitas? Tantangan, kalau saya pribadi sejauh ini tantangan yang paling ini sih soal waktu. Saya harus secara pribadi saya harus berbagi waktu dengan antara keluarga dan komunitas. Jadi masih sangat sampai sekarang masih mencari tahu cara kira-kira bagaimana bisa membagi waktu itu dari dua hal itu. Lalu kalau secara peran saya dalam lingkup komunitas itu tantangannya takut bahwa ide kreatif itu akan habis. Ketakutan saya adalah kita tidak punya ide kreatif yang baru lagi untuk bereksperimen atau menciptakan sesuatu yang baru. Dan saya pikir pertumbuhan atau berjalannya RBA selama ini karena ada hal-hal kreatif yang terjadi di sini. Selalu tumbuh. Dan saya yakini bahwa kawan-kawan pasti akan terus menggali itu, terus mencari itu. Dan saya punya harapan besar pada kawan-kawan soal itu. Ada pertanyaan lain? Saya ini, saya pikir juga basis produksi sangat penting di lingkup komunitas karena buat RBA itu sebagai dapur gerakan tuh. Jadi kita upayakan ketika kita di usia produktif ini selain bisa berkesenian atau selain bisa mengagendakan beragam kegiatan itu diusahakan ada ekonomi kreatif di dalam. Nah, puji Tuhan kawan-kawan sampai sekarang sudah lini usaha di beberapa divisi kerja itu sudah berjalan dan semoga akan terus berjalan. Dan yang terbaru ini kita sudah punya divisi baru, Litbang, yang koordinatornya Bung Ernest sendiri. Kemudian sebentar lagi semoga toko buku Rumah Baca Aksara juga akan di-launching tahun ini. Amin. Kemudian semoga divisi-divisi kerja atau ekonomi kreatif yang kami bangun di sini bisa memenuhi sandang, pangan dan papan.
agar makan bisa 4 sehat 5 Bisa sempurna. memenuhi SPP. Memenuhi SPP sandang pangan dari papa. Siap papa. Satu lagi yang ingin saya tahu dari Bung Ernest tentang nilai dalam komunitas yang selama ini Om Ernest temui, bahwa apa sih yang paling bermanfaat dalam proses kreativitasnya Om Ernest dalam dunia literasi gitu. Itu soal saling respect satu sama lain sebenarnya. Itu misalnya sederhana bahwa ketika komunitas kita tidak bisa memaksa anggota komunitas itu harus mengetahui, misalnya orang yang hanya mengetahui desain panggung contohnya, kita tidak harus memaksa dia untuk harus mengetahui lukis, kecuali kalau dia memang mau belajar sendiri, atau orang yang mau melakukan penelitian tidak bisa kita paksakan untuk terlibat untuk atau disuruh untuk membuat produk yang di luar penelitian ya gitu kan. Itu misalnya disuruh untuk buat kursi gitu, atau disuruh buat meja, itu kita tidak bisa paksakan itu. Tapi dari berbagai macam elemen yang aktif itu saya rasa itu penting, karena saling menghargai satu sama lain itu, karena poinnya di situ bahwa setiap orang itu berharga di matanya sendiri dan berharga di mata teman-teman sekitar. Apalagi penikmat dari hasil karyanya yang terdekat itu. Iya toh. Masing-masing punya keistimewaan. Ya. Dan kalau seandainya yang saya lihat bahwa ketika misalnya Bung Tibot sedang bikin proyek sablon, Ya. teman-teman dari divisi lukis bisa membantu Bung Tibot selagi mereka ada waktu luang untuk misalnya pegang bajunya atau urus di bagian apa di belakang Bung Tibot. Begitu juga Bung Tibot sebaliknya, ketika orang teman lain melukis, apa yang dia bisa bantu, walaupun tidak secara langsung bersentuhan langsung dengan lukisannya. Nah, gitu. Jadi saya rasa sampai di sini saja dulu perbincangan kita untuk podcast Zona Aman. Zona Aman yang kedua ini. Zona Aman. Jadi satu hal yang saya petik bahwa pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang dimulai. Dan berkomunitas adalah tempat yang membuat kita tidak mati sebelum meninggal. Ya, artinya kalau seandainya kan banyak orang yang mau berkarya, tapi dia bingung mau buat apa. Akhirnya dia duduk diam, pasif, seperti orang yang mati, bernafas tetapi tidak meninggal gitu. Tidak tahu mau berbuat apa. Sebenarnya bagus susunan kalimatnya tadi. Ini sebenarnya mau jadi closing statement, tapi bingung saya. Padahal kenyataannya permulaan yang baik itu adalah dengan melakukan. Permulaan yang baik itu dengan mengerjakan sesuatu. Kalau ada lagi yang bilang bahwa perjalanan terjauh adalah langkah pertama. Terserah lah itu. Sampai di sini saja. Tapi intinya jangan keluar jalan. Jangan keluar jalan. Tapi kalau mau subscribe silakan keluar jalan. Ada satu channel itu namanya Keluar Jalan. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi atau di kolom komentar yang akan saya sematkan. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton konten ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di podcast Zona Aman selanjutnya. Terima kasih kepada Bung Ernest dan Bung Geril yang sudah menyediakan waktu pada pukul 3 pagi sampai pukul 3.36. Kita menghabiskan setengah jam lewat 6 menit. Oke, siap. Diskusi. Terima kasih banyak. Terima kasih guys, sampai jumpa.